لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini kami akan sedikit mengkoreksi pada pembacaan kitab Gus Miftah saat klarifikasi video viralnya ketika ceramah di gereja. Dalam video klarifikasinya tersebut, Gus Miftah membacakan sebuah kitab sebagai dalil hukum masuk gereja menurut 4 madhab dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Untuk dalilnya sudah sangat tepat. Namun, ketika membaca dalil tersebut ada sedikit kekeliruan yang menurut para santri sangatlah fatal. Oke, mari kita simak di bagian mana kurang telitinya Gus Miftah ketika membaca kitab dalam video klarifikasinya tersebut. Langsung saja kita cekidot. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Oke, biar lebih jelas kita cek langsung ke kitabnya. Ini adalah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah cetakan Kuwait yang jumlah total jilidnya ada 45 jilid. Namun dalil tersebut ada pada jilid ke-20 halaman 245. Kita fokus ke qauluhu dukhulul muslimi al-kanisata wal bi'ata. Dukhulul muslimi hukum-hukum membahas tentang hukum-hukum masuknya seorang muslim al-kanisata ing peribadatan orang-orang Nasrani wal bi'ata dan tempat peribadatan orang Yahudi. Kalau kanisah itu tempat peribadatan orang Nasrani, kalau bi'ah itu tempat peribadatan orang Yahudi. Jadi di sini membahas tentang hukum-hukum seorang muslim masuk ke tempat peribadatan orang Nasrani dan orang Yahudi. Kita fokus ke nomor 12. Yaro al-hanafiyatu annahu yukrahu lil muslimi dukhulul bi'ati wal kanisati. Nah, pada video klarifikasi Gus Miftah tersebut, Gus Miftah membaca dukhuli, dibaca jer dukhuli. Nah, mungkin beliau sedang lelah sehingga kurang teliti dalam membaca kitab. Dan saya yakin Gus Miftah sangat mahir dalam membaca kitab, hanya saja pada waktu itu beliau sedang terlalu lama, lelah, kurang teliti dalam pembacaannya. Oke, kita coba membaca kitab ini sesuai kaidah nahwu sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaro berpendapat, yaro ini fi'il ya. Yaro berpendapat, siapa yang berpendapat? Al-Hanafiyatu madhab Hanafiyah berpendapat annahu ing bahwa sesungguhnya itu, ini khobarnya annahu, itu yukrohu dimakruhkan, itu yukrohu dimakruhkan. Ini yukrohu adalah khobar dari annahu, khobar jumlah fi'liyah fi'il mudhari' mabni majhul ya. Itu yukrohu dimakruhkan lil muslimi untuk orang muslim ya. Bahwa dimakruhkan untuk muslimi, untuk orang muslim opo. Nah, ini naibul fa'il dari yukrohu. Karena yukrohu naib fi'il yang majhul, dia membutuhkan naibul fa'il, dan lafal dukhulu ini lafal yang paling cocok, yang paling pas dijadikan sebagai naibul fa'il lafal yukrohu. Jadi kalau naibul fa'il dibaca rofa, dukhulu dibaca rofa, rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Yukrohu dimakruhkan lil muslimi untuk orang muslim. Opo yang dimakruhkan, apa yang dimakruhkan untuk orang muslim? Dukhulul bi'ati, masuk ke tempat peribadatan orang Yahudi, wal kanisati, dan masuk ke tempat peribadatan orang Nasrani. Nah, ini pembacaan lafal dukhulu itu baiknya, pasnya lebih pas dibaca dukhulu karena ini sebagai naibul fa'il dari yukrohu. Itu tadi kalau ditinjau dari segi lafalnya. Namun kalau segi pemahamannya, dalam teks tersebut madhab Imam Hanafi mengatakan makruh jika seorang muslim masuk ke tempat peribadatannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun di bawah lagi ada pendapat lagi, kalau Imam Syafi'i ada dua pendapat. Dari Syafi'iyah ada yang mengatakan haram ketika tidak ada izin dari mereka atau tidak diundang oleh mereka. Ada juga yang mengatakan tidak haram kalau ada kemaslahatan. Lalu ada lagi pendapat Imam Hambali. Imam Madhab Hambali mengatakan makruh
masuk ke tempat peribadatan mereka kalau ada gambar atau patungnya. Ada sebagian juga dari Hambali mengatakan boleh-boleh saja. Nah, itu beberapa pendapat mengenai hukum masuknya orang Islam ke tempat peribadatan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Jadi kita lebih dewasa dalam mencikapi sebuah masalah, kita lebih luas pengetahuannya agar tidak mudah terprovokasi. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.